Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irena Sapitri dengan NIM 23106111106 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di sini saya ingin memaparkan hasil identifikasi saya terhadap artikel hukum yang berjudul Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian dalam Kesepakatan para Pihak yang Bersengketa atas permohonan intervensi pihak ketiga tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang ditulis oleh saudari Maulidia Zeta Wiryandi, di mana di dalam artikel ini menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa di lembaga arbitrase hendaknya mengadakan suatu perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase hendaknya tunduk pada ketentuan dan prinsip hukum perjanjian. Hal tersebut dikarenakan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat perjanjian arbitrase tersebut. Perjanjian sendiri merupakan salah satu sumber yang dapat menimbulkan suatu perikatan, di mana perikatan itu sendiri merupakan hubungan hukum antara dua orang atau pihak-pihak yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang. Nah, tadi kan sudah dimention ya teman-teman bahwa perjanjian ini memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang harus ditaati oleh para pihak yang terlibat di dalam perjanjian itu sendiri. Nah, apa aja sih prinsip-prinsipnya? Jadi, di dalam perjanjian hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip, di antaranya terdapat prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip itikat baik, prinsip proporsionalitas, dan prinsip kepribadian. Nah, apa aja sih arti dari prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak ini artinya para pihak dapat bebas membuat suatu kontrak atau perjanjian dan para pihak tersebut dapat mengatur sendiri isi perjanjian itu sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. Yang kedua, tidak dilarang oleh undang-undang. Yang ketiga, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan yang keempat, sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan adanya itikat baik. Nah, kebebasan berkontrak ini terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. Namun, asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh pasal 1320 ayat 3 dan pasal 1332, 1333 dan 1320 ayat 4. Jadi, asas kebebasan berkontrak ini bukanlah asas yang dapat diterapkan sebebas-bebasnya, melainkan adanya pembatasan di dalam asas tersebut agar tidak melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan aturan-aturan lainnya. Lalu, prinsip yang kedua adalah kesepakatan atau konsensualitas, di mana bahwa suatu kontrak dapat dikatakan sah dan mengikat apabila tercapai sepakat di kedua belah pihak tersebut yang terikat di dalam perjanjian. Kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian ini bisa ditandai dengan apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu itu dikehendaki juga oleh pihak yang lainnya. Selanjutnya adalah
prinsip itikat baik. Prinsip itikat baik atau bisa disebut dengan good fight ini dijelaskan di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan adanya itikat baik. Maka setiap pihak yang berada di dalam perjanjian tersebut harus melaksanakan adanya itikat baik di dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya ada prinsip kepribadian yang mana sesuai dengan pasal 1315 KUH Perdata, di mana disebutkan dalam pasal ini bahwa tidak seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Jadi di dalam prinsip kepribadian ini seseorang tidak dapat meminta untuk diikatkan pada suatu perjanjian atau bisa dikatakan mungkin diwakilkan. Jadi di dalam suatu perjanjian itu harus melaksanakan perjanjian atas namanya sendiri. Dan yang terakhir adanya prinsip proporsionalitas, di mana dalam suatu perjanjian itu harus adanya keseimbangan di dalam berkontrak. Jadi di dalam berkontrak ini setiap orang memiliki posisi atau kedudukan yang sama dan memiliki kewajiban yang seimbang. Lanjut mengenai artikel hukum yang telah saya identifikasi. Di dalam artikel ini adanya pihak yang berkepentingan, namun pihak ini adalah pihak ketiga di luar arbitrase. Namun atas adanya prinsip yang telah saya paparkan, pihak ketiga ini dapat ikut serta sebagai pihak penyelesaian sengketa. Hal ini dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan pasal 1317 KUH Perdata. Yang mana di dalam suatu perjanjian itu terdapat prinsip bahwa tidak boleh membawa kerugian pada pihak ketiga. Pada pasal 1317 pun menyebutkan bahwa diperbolehkan untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga. Apabila penetapan janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Nah, pada pasal ini merupakan pengecualian dari adanya asas kepribadian. Jadi di dalam perjanjian arbitrase ini pihak ketiga tidak memiliki payung hukum atau perlindungan hukum karena tidak memiliki kewenangan untuk ikut serta di dalam sengketa tersebut. Padahal pihak ketiga merupakan pihak yang hendak menyelesaikan sengketa. Maka dalam hal ini dengan adanya prinsip tidak boleh membawa kerugian pada pihak ketiga, maka pihak ketiga akan merasa dihalang-halangi, padahal pihak ketiga ini berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut atau mengintervensi pada proses pemeriksaan. Jadi dengan adanya asas itikat baik, pihak ketiga ini dapat ikut serta mengintervensi pihak-pihak yang sedang bersengketa di dalam sengketa arbitrase dengan
dengan berlandaskan pada asas itikat baik, yang mana di dalam hal ini berarti para pihak tidak menghalang-halangi pihak ketiga yang berada di luar sengketa arbitrase tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pada hukum perjanjian ini memiliki manfaat bagi pihak-pihak tertentu agar mendapatkan perlindungan hukum untuk melaksanakan suatu kewenangannya. Terutama di dalam artikel ini adalah pihak ketiga yang hendak mengintervensi pada proses pemeriksaan sengketa arbitrase, jadi memiliki perlindungan hukum atas proses pemeriksaan sengketa tersebut melalui adanya asas itikat baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.